Mohon izin Prof, Ya. saya langsung saja. Tadi Prof menjelaskan bahwa dalam ajaran dualistis dipisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana kita mengacu pada asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana pada asas kulpabilitas atau Hensstraf Honderschul. Sekarang mohon terangkan kepada kami Prof, bagaimana aparat penegak hukum dapat melihat kesengajaan dari seorang subjek delik? Melihat kesengajaan Dari seorang apa? seorang pelaku atau subjek delik, Melihat kesengajaan. kesengajaan dari seorang pelaku. Nah, kesengajaan itu kan kaitannya dengan sikap batin. Sikap batin orang pada ketika dia melakukan suatu tindak pidana. Nah, sekalipun menurut ajaran atau aliran atau teori dualistik itu antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana itu adalah dua hal yang berbeda. Yang satu ditujukan kepada perbuatannya, yang lain ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan. Akan tetapi keduanya saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Berarti kita bisa melihat kesengajaan salah satunya dari perbuatan yang dilaksanakan. Iya, tapi buktikan perbuatannya dulu, dari perbuatan itu nanti baru kita identifikasi Kesalahannya. kesalahan. Baik Prof, terima kasih. Prof, selanjutnya saya memberikan kronologis ilustrasi kasus yang pertama. Si Fulan dia mau melakukan sebuah tindak pidana berencana, atau saya berencana mau menganiaya, si Fulan mau berencana menganiaya Abu Nawas. Nah, namun si Fulan bilang dalam diri hatinya, sudah saya nanti menganiayanya sebentar malam, saya mau pergi nonton konser dulu. Menurut ahli, keadaan batin dia dalam menentukan kehendak pergi nonton konser dulu nanti malam baru dia melakukan penganiayaan, itu dia dalam keadaan tenang atau dalam keadaan kegoncangan jiwa? Saya kira saya harus mohon maaf ini tidak bisa menjawab. Oke, baik. Karena itu adalah persoalan-persoalan psikologi. Baik, terima kasih. Kronologis kasus yang kedua. Si A, dia mau menganiaya si B yang bersebelahan kampung. Si A, dia belum dapat melaksanakan kehendaknya untuk menganiaya si B, karena si B ini dia masih ada di kampungnya dan si A tidak mau melakukan perbuatan penganiayaan di kampung si B. Sehingga dia mengajak si C, dia merencanakan dengan si C, dia bilang, si C, kamu ke si B, kamu ajak dia seolah-olah jalan-jalan sampai ke kampung si A. Mengapa demikian? Tujuannya agar ketika si C mengajak si B jalan-jalan ke kampung si A dapat melakukan perbuatan penganiayaan terhadap si B di kampung si A. Pertanyaannya, si C ini bekerja sama tidak? Dari kronologis ini saya tidak menanyakan psikologis, tapi perbuatan si C. Tadi saya katakan bahwa kata kuncinya adalah meeting of mind. Meeting of mind. Ya. Kesadaran untuk bekerja sama. Kalau seandainya sejak semula yang si A, si B, si C-nya tadi lupa saya. Kalau sejak semula kepada orang yang diminta untuk mengajak itu dia sudah mengetahui bahwa nanti dia akan dianiaya di tempat itu, maka dia tentu turut serta. Berarti jika dalam ilustrasi tersebut si C mengetahui dan menghendaki perencanaan tersebut, akhirnya si C melaksanakan andil dia pada saat itu, si C berarti bekerja sama. Kalau gitu ada kesadaran untuk bekerja sama, ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan alat bukti, tadi kan dijelaskan tentang Bewiskra, Bewis Medallion, Bewis Offering. Saya masuk ke Bewiskra, atau dalam hal ini terkait dengan alat-alat bukti. Saya menerangkan ada dua alat bukti keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi yang satu, dia berkesesuaian dengan semua alat bukti yang lain. Sedangkan ada keterangan saksi lainnya, dia tidak sesuai dengan alat bukti lain, bahkan cenderung kontradiktif. Menurut ahli, alat bukti mana yang patut dijadikan alat bukti keterangan saksi dalam persidangan? Kalau saya dalam posisi hakim di situ, ya akan melahirkan petunjuk, tentu alat bukti yang tidak bersesuaian tadi tidak akan saya pakai sebagai alat bukti. Berarti yang berkesesuaian dengan alat bukti lainnya? Iya. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya, tadi saya sangat setuju dengan ahli mengatakan bahwa dalam perkembangan pemidanaan ada perkembangan dari awalnya retributif, utilitarian, bahkan sekarang sudah perkembangannya ke restoratif dan rehabilitatif.
Nah, berkaitan tadi ahli juga mengatakan, itu saya sangat setuju, ahli mengatakan bahwa namun sampai saat ini sistem peradilan pidana yang ada di dunia ini tidak bisa melepaskan diri daripada dominasi paham pembalasan retributif. Ini saya kaitkan dengan pemidanaan pasal 10 kita, adanya pidana mati. Pendapat ahli masih relevan atau setujukah dengan pidana mati terkait pasal 340? Persoalan eksistensi pidana mati itu sampai hari ini masih diperdebatkan. Bahkan pada waktu kita merumuskan KUHP kita yang akan berlaku 3 tahun kemudian itu nanti, salah satu isu krusialnya terkait dengan pidana mati itu, pidana mati. Ya, pada satu sisi kita berhadapan dengan komunitas yang menentang adanya pidana mati. KUHP kita yang berlaku hari ini, yang sudah diberlakukan di Nusantara sejak 1 Januari 1918, adalah merupakan kopian belaka dari Wetboek van Strafrecht di Belanda. Ya, di Belanda sejak tahun 1925 kalau saya tidak salah, mereka sudah meninggalkan pidana mati. Tapi kita masih tetap membutuhkan pidana mati itu. Nah, saya menganggap kalau ditanya pendapat saya pribadi, saya masih setuju dengan adanya pidana mati. Kenapa demikian? Karena dalam rangka mengakomodasi nilai-nilai atau budaya hukum yang ada di tengah masyarakat bangsa kita. Saya mohon maaf, mayoritas bangsa Indonesia itu adalah pemeluk agama Islam. Dalam agama Islam berlaku hukum qisas. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Jadi oleh karena itu pidana mati masih diberlakukan. Akan tetapi dalam rangka menghormati dan mengakomodasi pendapat-pendapat yang berbeda, maka pembentuk KUHP yang akan datang mencoba mencari jalan tengah, bahwa pidana mati itu bukan menjadi pidana pokok, tapi menjadi pidana yang sifatnya khusus. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya satu pertanyaan lagi ya, waktu sudah habis. Siap. Tadi Prof menjelaskan perihal ada hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pemidanaan terhadap seorang pelaku dalam hal ini terdakwa. Saya minta pandangan ahli, apakah beda antara pelaku delik jika dilakukan oleh seorang masyarakat biasa dibandingkan dengan seseorang dalam hal ini memiliki profesi sebagai penegak hukum, itu lebih berat mana untuk dijatuhi pemidanaan tersebut? Apakah orang awam atau masyarakat biasa atau pelakunya penegak hukum, mana yang harus lebih berat? Saya kira itu akan menjadi bahagian yang seyogianya dipertimbangkan oleh hakim, ya, karena di dalam hukum penitensier tentang pemidanaan kita mengenal sebuah ajaran yang disebut dengan teori atau individualisasi pidana, bahwa pidana itu dijatuhkan kepada seseorang sesuai dengan kemampuan orang itu. Saya umpamanya hari ini saya sakit kepala, tapi cukup dengan makan Panadol. Saudara jaksa penuntut umum sakit kepala harus dirawat di rumah sakit. Kondisi individual lah yang membedakan orang itu berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Tapi ini semua adalah penilaian dari majelis hakim. Tapi apakah latar belakang dari pelaku orang biasa dengan seorang penegak hukum bisa mempengaruhi faktor yang meringankan dan memperberat pemidanaan? Saya tidak bisa masuk ke semua itu. Baik, terima kasih.